Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Berau. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok pada mata kuliah auditing dengan dosen pengampu Bapak Muslimin SEMSI. Baiklah, saya Sulaiman. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Rahmawati 216-200-47 Sinta Rahmaningsih 216-200-56 Sulaiman 216-200-59 Yunriska Lutfiana 216-200-62 dan Nuraini Amin 216-200-73. Baiklah, itu dia anggota kelompok 1 yang akan berpresentasi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, langsung saja kita masuk pada presentasi. Dan pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang bukti audit, yang dimana terdapat beberapa sub pembahasan. Yang pertama adalah tujuan audit, kemudian asersi manajemen, juga ada standar pekerjaan lapangan yang ketiga, kecukupan bukti audit, dan yang terakhir ada prosedur audit. Materi yang pertama adalah tujuan audit. Tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Tujuan audit adalah untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal itu dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan audit khusus hanya dilakukan terhadap beberapa transaksi tertentu saja, menguji kewajaran elemen-elemen laporan keuangan atau yang disebut dengan asersi manajemen. Tujuan umum tidak bisa dicapai tanpa melalui penyelesaian tujuan khusus. Materi selanjutnya mengenai asersi manajemen. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Asersi dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit. Untuk golongan ini dibedakan lagi menjadi 5, yaitu A. Keterjadian atau occurrence. Keterjadian adalah transaksi dan peristiwa yang telah terbukukan, telah terjadi, dan berkaitan dengan entitas. Pada sesi ini, auditor harus memeriksa bahwa transaksi yang dicatat benar-benar telah terjadi, misalnya penjualan barang dagang. Selanjutnya, B. Kelengkapan atau completeness. Kelengkapan adalah seluruh transaksi dan peristiwa yang seharusnya terbukukan telah dicatat. Pada sesi ini, auditor harus memeriksa bahwa transaksi yang harus dicatat benar-benar telah dicatat di dalam laporan keuangan, yaitu neraca. B. Kelengkapan atau completeness. Kelengkapan adalah seluruh transaksi dan peristiwa yang seharusnya terbukukan telah dicatat. Pada asesi ini, auditor harus memeriksa bahwa transaksi yang telah benar-benar dicatat di dalam laporan keuangan. C. Keakurasian atau akurasi. Keakurasian adalah jumlah-jumlah dan data lainnya yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan telah dicatat dengan tepat. Pada sesi ini, auditor harus memeriksa bahwa transaksi yang dicatat telah sesuai jumlahnya. Selanjutnya ada D. Pisah batas atau cut off. Pisah batas adalah transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam periode akuntansi yang tepat. Dan yang terakhir adalah E. Klasifikasi atau classification. Klasifikasi adalah transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam akun yang tepat. Selanjutnya asersi manajemen yang kedua, yaitu tentang asersi tentang saldo akun pada akhir periode.
yang terdiri dari A. Eksistensi, yaitu auditor akan memeriksa apakah aset, liabilitas, dan ekuitas dalam neraca benar-benar ada sesuai pertanggal neraca. Selanjutnya yang B. Hak dan kewajiban, yaitu pada bagian ini auditor akan memeriksa apakah aset telah menjadi hak dari perusahaan dan liabilitas telah menjadi kewajiban dari perusahaan. Selanjutnya yang C. Kelengkapan, yaitu pada bagian ini auditor akan memeriksa apakah aset, liabilitas, dan ekuitas telah disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yang D. Penilaian dan pengalokasian, yaitu pada asersi ini auditor akan memeriksa apakah aset, liabilitas, dan ekuitas telah disajikan dalam laporan keuangan pada nilai yang tepat. Asersi manajemen yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan, yang terdiri dari A. Keterjadian serta hak dan kewajiban, yaitu pada asersi ini auditor akan memeriksa apakah peristiwa transaksi yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak dan kewajiban dari perusahaan. Selanjutnya yang B. Kelengkapan, auditor akan memeriksa apakah seluruh pengungkapan dalam laporan keuangan telah diungkapkan. Yang selanjutnya yang C. Klasifikasi dan keterpahaman, yaitu pada bagian ini auditor akan memeriksa apakah informasi keuangan telah diklasifikasikan dengan tepat dan pengungkapan disajikan dengan jelas. Selanjutnya yang D. Keakurasian dan penilaian, yaitu pada bagian ini auditor akan memeriksa apakah informasi keuangan diungkapkan secara wajar dan pada nilai yang tepat. Dari ketiga asersi manajemen itulah yang menjadi pertimbangan untuk auditor dalam mencapai tujuan auditnya. Tujuan audit umum dan tujuan audit khusus yang terkait dengan asersi manajemen akan memberikan kerangka kerja untuk mengumpulkan bahan bukti audit yang kompeten dan cukup. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Namun sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu standar pekerjaan lapangan. Jadi standar pekerjaan lapangan itu merupakan salah satu dari 3 standar auditing yang berlaku umum, dan di mana standar ini sangat berperan penting dalam suksesnya proses audit yang dijalankan hingga didapatnya hasil temuan audit. Selanjutnya, standar pekerjaan lapangan terdiri dari 3. Yang pertama, auditor harus merencanakan pekerjaan, yaitu merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya. Dan yang kedua, auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup, yaitu pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk juga pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau juga kecurangan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit. Dan selanjutnya, standar pekerjaan lapangan yang ketiga itu berbunyi sebagai berikut. Bukti audit kompeten yang harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Baik, selanjutnya di sini saya menjelaskan mengenai cukup tidaknya bukti audit sebagai dasar untuk menyatakan pendapat auditor. Yang pertama, di sini cukup atau tidaknya bukti audit. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi pertimbangan auditor. Yang pertama, ada materialitas serta resiko. Akun yang bersaldo besar atau material dibutuhkan jumlah bukti audit yang lebih banyak dibandingkan dengan akun yang bersaldo tidak material. Selanjutnya, yang kedua ada aspek ekonomi. Auditor memilah untuk mengecek jumlah bukti audit lebih sedikit berdasarkan dengan pertimbangan ekonomi, yakni biaya serta manfaat atau cost and benefit. Dan yang ketiga, di sini ada dimensi serta ciri populasi. Ciri populasi ditetapkan oleh homogenitas anggota populasi. Bila homogen, maka jumlah bukti audit yang dipilih dari populasi lebih kecil dibandingkan dengan yang heterogen. Selanjutnya yang kedua, di sini ada bukti audit sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor. Aspek yang dipertimbangkan auditor tentang kelayakan bukti audit, yang pertama ada pertimbangan handal, yang kedua ada integritas manajemen, yang ketiga ada kepemilikan publik versus terbatas, dan yang keempat ada keadaan keuangan. Dan materi yang terakhir ada tipe bukti audit dan prosedur audit. Di sini tipe bukti audit dan prosedur audit dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada bukti akuntansi.
Di bukti akuntansi ini terdiri dari dua jenis, antara lain catatan akuntansi, yaitu merupakan sumber data sebagai dasar pembuatan laporan keuangan seperti jurnal dan sebagainya. Yang kedua ada bukti pengendalian internal. Di bukti pengendalian internal ini merupakan bukti yang paling kuat di dalam melaksanakan audit. Sebab dari kuat atau lemahnya pengendalian internal lah seorang auditor mendapatkan indikator seberapa banyak bukti yang harus dikumpulkan. Yang B ada bukti pendukung atau bukti informasi penguat. Di bukti pendukung ini terdiri dari 6 jenis, antara lain yang pertama ada bukti dokumenter. Bukti dokumenter terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bukti yang dibuat pihak luar dan dikirim langsung kepada auditor. Yang kedua ada bukti yang dibuat pihak luar dan dikirim langsung kepada auditor melalui klien. Dan yang ketiga ada bukti yang dibuat dan disimpan klien. Bukti yang pertama memiliki kredibilitas lebih tinggi dari bukti kedua, dan begitu juga dengan bukti kedua terhadap bukti ketiga. Yang kedua ada bukti fisik. Di bukti fisik ini merupakan bukti yang diperoleh auditor secara langsung melalui pemeriksaan fisik di dalam proses sebuah audit. Yang ketiga ada bukti matematis. Bukti matematis merupakan bukti yang diperoleh auditor melalui perhitungan langsung. Misalnya footing untuk penjumlahan vertikal dan cross footing untuk penjumlahan secara horizontal. Yang keempat ada bukti rasio atau perbandingan. Bukti rasio merupakan bukti yang diperoleh auditor melalui penggunaan rasio seperti rasio likuiditas, profitabilitas, dan sebagainya. Yang kelima ada bukti spesialis atau surat pernyataan tertulis. Bukti surat pernyataan tertulis di sini merupakan bukti yang diperoleh auditor melalui sumber eksternal. Yang keenam ada bukti lisan atau wawancara. Bukti lisan merupakan bukti yang dikumpulkan oleh auditor secara langsung kepada objek yang ingin dimintai bukti, misalnya wawancara dan sebagainya. Dan yang terakhir ada prosedur audit. Prosedur audit merupakan tindakan yang dilakukan oleh auditor dalam mengumpulkan bukti audit. Prosedur audit terbagi dalam 10 jenis. Di antaranya ada pemeriksaan rinci terhadap suatu dokumen dan kondisi fisik yang memiliki kekaitan dan memiliki probabilitas menghasilkan bukti untuk mendukung laporan keuangan. Yang kedua ada observasi atau pengamatan. Prosedur audit untuk melihat dan menyaksikan suatu kegiatan yang berhubungan dengan proses pengumpulan bukti. Yang ketiga ada permintaan keterangan atau inquiry. Merupakan prosedur audit untuk memintai keterangan yang dilakukan oleh auditor terhadap objek yang dianggap memiliki informasi. Yang keempat ada konfirmasi. Konfirmasi merupakan penyelidikan yang dilakukan auditor untuk memintai keterangan melalui pihak ketiga untuk mendapatkan sebuah bukti. Yang kelima ada penelusuran atau tracing. Penelusuran di sini merupakan proses yang dilakukan untuk pengumpulan bukti yang dilakukan oleh auditor dari dokumen catatan akuntansi. Yang keenam ada pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Di dalam pemeriksaan bukti pendukung ini, vouching merupakan proses pengumpulan bukti yang dilakukan auditor dari catatan akuntansi ke dalam sebuah dokumen. Yang ketujuh ada perhitungan atau counting. Prosedur ini merupakan perhitungan fisik yang dilakukan auditor di dalam pemeriksaan untuk mendapatkan sebuah bukti. Misalnya perhitungan fisik dari jumlah persediaan hingga akhir. Yang kedelapan ada scanning. Scanning merupakan review atau penelaahan secara tepat dan cepat terhadap dokumen, catatan, dan yang lainnya untuk menemukan sebuah unsur-unsur yang bisa digunakan sebagai bukti di dalam sebuah pemeriksaan. Yang kesembilan ada pelaksanaan ulang atau reperforming. Proses ini merupakan pengulangan pekerjaan yang dilakukan oleh audit untuk mencari apakah ada hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai bukti di dalam sebuah pemeriksaan. Dan yang ke-10 ada Computer Assisted Audit Technique Quiz. Proses ini dilakukan apabila catatan akuntansi klien direkam atau disajikan dalam media elektronik dan sebagainya.